panduan amal pekan pertama. Masya Allah. Di kemarin. Anda kemarin ingatnya apa? Oh kemarin ada 5 ya. Pada bawa panduan Ya. amal apa? Belum marah. Sudah bawa ya. Nggak bawa juga. Ya udah kita belum marah. Mana persiapannya belum marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan untuk menunaikan melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Dan kita menutup hari ini insyaallah dengan kebaikan. Kita telah melaksanakan salat Isya berjamaah, menghindarkan kita dari salah satu sifat kemunafikan. Karena di antara salat yang berat dilakukan oleh orang-orang munafik adalah salat apa? Salat Isya. Maka semoga kita selalu dijauhkan dari sifat yang tercela ini, sifat yang akan menjadikan seseorang sengsara di akhiratnya sebelum kesengsaraannya atau sengsara di dunianya sebelum kesengsaraannya di akhiratnya. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mohon maaf, ini ingatannya gitu ya. Saya ingatnya pekan lalu kita habis baca panduan amal, sehingga bayangannya hari ini adalah Bulughul Maram. Ternyata pekan kemarin adalah Selasa kelima dan sekarang Selasa pertama ya. Seharusnya panduan amal. Baik, kita tukar insyaallah untuk pertemuan berikutnya. Kita masuk kepada hadis berikutnya, masih dalam pembahasan tentang jenazah. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan di sini oleh Syekh Abdullah Al-Bassam, hadis ini disebutkan oleh para ulama termasuk hadis yang dhaif. Kita bacakan dulu hadisnya. Wa an Ali radhiyallahu anhu, berkata penulis rahimahullah dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi SAW bersabda, la taghalau fil kafani, janganlah kalian bermegah-megah, bermahal-mahal dalam masalah kafan. Fa innahu yuslabu sari'an, karena kafan itu cepat rusak. Tidak ada gunanya dibelikan yang mahal, karena sama saja kain nanti akan segera rusak. Secara sanad, artinya secara jalan urutan hadis ini, seperti kita katakan hadisnya lemah. Tapi secara makna hadis ini benar, karena kita tidak boleh berlebihan dalam urusan apapun, apalagi yang kemanfaatannya sangat kecil dibandingkan apa? Kemanfaatnya sangat kecil, gitu ya. Di sini seperti apa? Kafan yang
disebutkan bahwa itu akan segera rusak. Maka seharusnya kafan ya yang sewajarnya. Yang dipakai pada umumnya kafan, bukan karena kemudian orang yang kaya atau orang yang berkedudukan digunakan kafan-kafan yang bahannya mahal dengan harga yang sangat tinggi, yang akhirnya hanya sebuah prestise, bukan tujuan utama, tapi hanya untuk bermegah-megahan. Baik, kita masuk kepada hadis berikutnya tentang, balik lagi tentang memandikan jenazah. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala laha law mutti qabli la ghasaltuki. Ini sebenarnya hadis yang cukup panjang. Ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengeluhkan sakit kepala yang dialami, dan di sini mengeluh yaitu mengungkapkan rasa sakit yang dirasakan, bukan mengeluh sebagai lawan dari kesabaran. Dan itu boleh, gitu ya. Kalau orang misalnya merasakan sakit kemudian mengaduh, kemudian merasakan, aduh kepalaku sakit, ini nggak apa-apa. Ini bukan termasuk mengeluh yang tercela. Mengeluh yang tercela seakan tidak terima dengan takdirnya Allah. Misalnya mengatakan, kenapa kepala saya sakit, kenapa saya harus sakit. Ini mempertanyakan takdir Allah. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan bal wa ra'sah, bahkan kepalaku yang lebih pusing. Kemudian beliau mengatakan ini, seandainya engkau yang meninggal lebih dulu wahai Aisyah, maka niscaya aku akan memandikanmu. Dan ini menunjukkan di luar pembahasan kita gitu ya, sebagai faedah tambahan, komunikasi yang baik antara suami istri, gitu ya. Dan itu salah satu kunci keharmonisan rumah tangga. Jadi yang sudah menikah coba dicek, kalau mau ada permasalahan dalam rumah tangga kita, itu kebanyakan berawal dari komunikasi yang tidak lancar. Yang belum menikah harus belajar hal yang seperti ini, gitu ya. Melatih diri, merencanakan, sehingga nanti dalam pernikahan tahu apa yang harus diperbuat dalam pernikahan. Hadis yang kedua ini dirangkaikan keterangannya, hadis yang hasan, gitu ya, kedudukannya sahih tapi di bawahnya sahih, dari Asma binti Umais radhiyallahu anha, anna Fatimah radhiyallahu anha awsat an yughassilaha Ali radhiyallahu anha. Asma bintu Umais bercerita bahwa Fatimah, yaitu putri dari Rasulullah SAW, awsat berwasiat an yughassilaha, untuk memandikannya nanti kalau meninggal siapa? Suaminya Ali radhiyallahu anhu. Ini masalah yang sebelumnya sebenarnya sudah sempat kita singgung, tentang tidak bolehnya laki-laki memandikan wanita dan sebaliknya wanita memandikan laki-laki. Tapi dari dua hadis ini kita mendapatkan tambahan ilmu, ada pengecualian. Siapa? Suami istri. Dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, yuhramu 'ala ar-rajuli an yughassila al-mar'ata wa yahrumu 'ala ar-rajuli an yughassila al-mar'ata wa yahrumu 'ala al-mar'ati an tughassila ar-rajula.
Haram atas laki-laki memandikan wanita dan haram atas wanita memandikan laki-laki. Walau kana ar-rajulu mahraman lil mar'ati. Meskipun laki-laki tadi mahramnya si wanita. Yang pernah kita sampaikan meskipun anaknya. Nanti ya. Anaknya dalam arti anak laki-laki memandikan siapa? Ibunya. Anak perempuan memandikan bapaknya. Ini enggak bisa. Fala yajuzu an yughassila ar-rajulu ummahu, maka tidak boleh anak laki-laki memandikan ibunya. Wa ibnatahu, dan tidak pula memandikan anak perempuannya. Wa ghairahuma min maharimihi, dan yang selainnya dari apa? Mahramnya. Qala wa fil Mughni, dalam kitab Al-Mughni karya Al-Imam Ibnu Qudamah, beliau mengatakan huwa qaulu aktsari ahli ilmi. Ini adalah pendapatnya kebanyakan ahli ilmu. Wa jazahu Malikun wa Syafi'i inda dharurah wasta'zamahu Imam Ahmad wa ghairuhu. Imam Malik membolehkan, dan demikian pula Imam Syafi'i. Tapi kapan? Ketika darurat, tidak ada yang lain yang mandikan. Misalnya dalam safar. Nah, tentunya safar yang terbayangkan di masa lalu. Kemudian meninggal, misalnya di tengah hutan, meninggal di tengah gurun. Nggak mungkin kalau dibawa akan busuk. Maka dimakamkan di tempat tersebut. Siapa yang mandikan? Ya sudah yang ada. Yang namanya dharurah. Wasta'zamahu al-Imam Ahmad wa ghairuhu, dan menganggap ini perkara yang besar, artinya enggak pantas yang seperti ini oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Itu hukum asalnya dalam memandikan jenazah. Wa yustrathna min dzalika anna lirajuli an yughassila zaujatahu wa amatahu. Dikecualikan dari hukum itu bahwa seorang laki-laki boleh memandikan siapa? Istrinya. Wa amatahu, amahnya. Siapa amah? Pakai hamzah, bukan pakai ain. Kalau pakai ain beda. Kalau pakai ain siapa? Bibinya. Gitu ya. Di sini pakai hamzah. Amah. Siapa itu? Iya. Amah itu kalau perempuan, kalau laki-laki abdun. Apa? Budak. Jadi kalau seorang laki-laki punya budak perempuan, dia boleh memandikannya. Karena apa? Mendatangi saja boleh. Wa bintan duna sab'i sinin, dan boleh memandikan putrinya. Tadi boleh atau tidak memandikan putrinya? Tidak boleh. Di sini katakan boleh. Di bawah 7 tahun. Ketika anak perempuannya masih di bawah 7 tahun. Sebaliknya wa anna lil mar'ati, dan bahwa seorang wanita boleh antughassila zaujaha. Wanita boleh memandikan siapa? Suaminya. Wa sayyidaha, kalau tadi tuan boleh memandikan budak perempuannya, sebaliknya budak perempuan boleh memandikan tuannya. Wasabiyan duna sab'i sinin, dan boleh pula memandikan anak laki-lakinya yang kurang dari 7 tahun. Jadi mari kita pahami hukum asal laki perempuan tidak boleh memandikan lawan jenisnya, bahkan mahramnya sendiri.
Itu hukum asalnya. Kemudian dalam hukum yang pokok ini ada pengecualian. Antar siapa? Antar pasangan. Suami boleh memandikan istri, istri boleh memandikan suami. Kemudian antara siapa? Budak dan tuannya. Budak perempuan boleh memandikan tuannya, tuan boleh memandikan budak perempuannya. Kemudian anak yang berusia kurang dari 7 tahun. Qala Ibnul Munzir ini salah satu ulama yang banyak mengumpulkan ijma. Walaupun kadang disoroti oleh sebagian bahwa ada sebagian kesimpulan ijma'nya tidak tepat. Dalam arti terlalu mudah mengklaim adanya kesepakatan. Qala Ibnul Munzir ajma'a kullu man nahfadhu anhu min ahlil ilmi. Dan di sini beliau memberikan batasan. Telah bersepakat semua yang kami menghafal darinya dari kalangan ahli ilmu. Jadi ini namanya ijma' terbatas. Yaitu dibatasi yang dia berguru kepada mereka anna lil mar'ati an tughassila as-sabiyya saghira mutajarridan min ghairi mi'zarin. Ini juga sudah disebutkan sebelumnya bahwa seorang perempuan boleh memandikan anak kecil, maksudnya di sini laki-laki, secara terbuka auratnya tanpa mengenakan sarung si anaknya tadi. Wa tamussa auratahu, bahkan sampai menyentuh auratnya. Wa tanduru ilaiha, dan melihat kepadanya. Li'anna auratahu la hukma laha fi hayatihi, karena auratnya tidak ada hukumnya ketika dia hidup. Dan kadang ini yang kita berlebihan, gitu ya. Anak 7 tahun itu belum dihukumi aurat. Jadi kalau dia sekarang musim hujan, kemudian lari-lari hujan-hujan, nggak pakai baju, bahkan nggak pakai celana, wah jangan dimarahi habis-habisan, taboi, sampai merah-merah sampai biru-biru. Nah ini sikap yang berlebihan. Fadhol ini depan ini masih longgar, maju aja. Ini karena mejanya tinggi, saya ingin agak pada mundur. Jadi kita nggak perlu ghulu, gitu ya. Kita meletakkan, dan saya pernah sebutkan di sini kan, Ustaz Terwandi bahkan pernah menyebutkan perkataan tegas ini tentang aurat, bahwa anak di bawah 7 tahun ini belum berkewajiban menutup auratnya, karena belum dianggap sebagai aurat. Membiasakan boleh, mengajarkan boleh. Tapi kalau kita sampai marah-marah, apalagi sampai mukul, itu kan berarti bukan sedang mengajarkan, bukan sedang membiasakan, tapi sudah sampai taraf mewajibkan. Baik. Kemudian kesimpulan terakhir, bahwa menurut imam yang 3, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad,
seorang suami boleh memandikan istrinya. Dan ini agak berbeda sendiri adalah mazhab Hanafi. Mereka tidak membolehkan seorang suami memandikan istrinya. Kenapa? Menganggap hubungan nikah telah selesai dengan kematian. Tapi ini sebenarnya pendapat yang lemah, mengatakan hubungan pernikahan itu selesai dengan kematian. Karena nyatanya satu, kalau seorang suami atau kalau suami istri kedua-duanya masuk surga, gimana? Ketemu sebagai suami istri. Satu. Yang kedua, kalau putus hubungan suami istri dengan kematian, berarti bisa dapat warisan tidak? Ya kalau kita mengatakan itu sudah putus berarti tidak. Kan tidak ada hubungan. Nyatanya kalau ada seorang suami meninggal, istrinya bisa dapat warisan. Sebaliknya, kalau seorang istri meninggal, suaminya bisa dapat warisan. Berarti hubungan antara mereka masih ada. Allahu a'lam. Kemudian dua hadis berikutnya berbicara tentang masalah orang-orang yang meninggal karena hukuman atau meninggal dalam kemaksiatan. Misalnya meninggal dalam kemaksiatan itu apa? Bunuh diri. Apakah yang seperti ini? Orang meninggal misalnya karena apa? Dieksekusi mati, membunuh orang, atau dirajam karena berzina. Apakah diperlakukan seperti jenazah lainnya? Ini yang ingin disampaikan oleh penulis rahimahullah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang pertama hadisnya bercerita sebuah hadis yang sahih. Ini panjang juga ceritanya. Intinya beliau ringkas di sini. An Buraidah radhiyallahu anhu fi qissatil Ghamidiyah, dalam kisahnya Al-Ghamidiyah. Nah, kita kadang letterlux gitu ya, dikira ini nama, sebagaimana banyak wanita dinamakan Sa'diyah, termasuk ibu saya sendiri, gitu ya. Padahal Sa'diyah itu nama apa? Nisbat kepada Bani Sa'ad, marga Sa'ad. Yang laki-laki dikatakan As-Sa'di, yang perempuan dikatakan apa? Sa'diyah. Maka sama di sini ada keluarga yang namanya apa? Al-Ghamidiyah. Keluarganya Ghamid. Laki-lakinya kita sering mendengar misalnya sebagian qari Sa'ad Al-Ghamidi. Itu dari keluarga ini. Maka wanitanya disebut Ghamidiyah. Namanya siapa? Tidak dijelaskan. Tapi dia dari marga ini. Allati amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi rajmiha fi zina. Yang Nabi memerintahkan untuk merajamnya dalam masalah apa? Zina. Tentunya kisahnya wanita ini datang dalam keadaan apa? Hamil, mengakui perbuatannya telah melakukan zina. Oleh Nabi SAW disuruh pulang sampai melahirkan. Kemudian ketika sudah melahirkan, datang lagi membawa anaknya, minta ditegakkan hukuman. Dalam sebagian riwayat diperintahkan pulang untuk menyusui anaknya dulu sampai selesai.
Berarti itu kalau waktunya paling tidak dari sejak dia hamil, gitu ya, itu bisa beberapa bulan. Plus apa? Menyusui 2 tahun. Yang oleh sebagian ulama diterangkan ini sebenarnya kesempatan yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada wanita ini, bahasa sekarangnya untuk apa? Mencabut BAP, mencabut pengakuannya. Karena zina hanya bisa, hukuman zina hanya bisa ditegakkan kalau ada 4 saksi atau pengakuan dari si pelaku. Karena dengan dia melahirkan, melihat anaknya, gitu ya, kemudian apa? Tumbuh kasih sayangnya, tumbuh kasihannya, harapannya apa? Dia membatalkan pengakuannya. Karena itu urusan antara seseorang dengan Allah. Dan ini yang pernah kita sebutkan, mana yang lebih utama, mana yang lebih rajih, lebih kuat. Ketika seseorang berbuat dosa, mengaku kepada yang berwenang, atau menyembunyikan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang lebih kuat adalah menyembunyikan antara dirinya dengan Allah. Kecuali kalau dosa yang dilakukan berkaitan dengan hak orang lain, maka dia harus menghalalkan atau mengembalikan hak tersebut. Tapi akhirnya wanita ini apa? Tetap datang. Untuk apa? Meminta ditegakkan hukuman atas dirinya. Intinya wanita ini akhirnya dirajam, meninggal. Qala thumma amara biha fasulliya 'alaiha wa dufinat. Kemudian diperintahkan untuk mengurusi wanita tadi dan disalati wanita tadi dan dimakamkan. Dan di sini kisahnya dikatakan apa? Diperintahkan diurus, dimandikan, dikafani, disolatkan dan dimakamkan. Seakan ada isyarat bahwa Nabi SAW bisa jadi ikut sholat, bisa jadi tidak. Hadis yang kedua, hadis yang sahih pula riwayat Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi rajulin. Nabi sallam atau dibawa kepada Nabi sallam seseorang atau seorang laki-laki, qatala nafsahu bima syaqisa. Dia bunuh diri dengan menggunakan apa? Pisau atau benda tajam. Karena masyakis itu jamak dari misqas, yaitu anak panah, ujung anak panah yang lebar. Itu asli dari kata misqas. Dan yang sejenisnya, artinya dengan benda tajam. Falam yusalli alaih. Nah, di sini jelas. Ketika dibawakan jenazah orang yang bunuh diri ini, dikatakan apa? Nabi SAW tidak mensolatinya. Nah, dari dua hadis ini, apa kesimpulan yang bisa diambil? Berkata Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, hadanil hadithani wa fi ma'nahuma khilafun bainal ulama. Dua hadis ini maknanya diperselisihkan di kalangan para ulama. Artinya apakah kita mensolati orang yang berbuat dosa atau tidak kita solati? Kalau urusan apa? Memandikannya, mengkafaninya, jelas Rasulullah SAW tadi apa? Memerintahkan. Tapi masalah mensolatinya, disolati atau tidak, nanti menjadi penutup dalam dua hadis ini. Kita akan kembali kepada hadis yang pertama tentang apa? Wanita yang dirajam tadi.
Maka ini menunjukkan al-haditsu raqam, hadis nomor 454 tadi yang pertama, yadullu ala masyru'iyyatis salati 'alal maqtuli haddan. Hadis yang pertama tadi menunjukkan disyariatkannya mensolati orang yang terbunuh karena had, karena hukuman. Dalam kasus Al-Ghamidiyah hukumannya apa tadi? Rajam. Maka hukuman yang lain yang sejenis, misalnya orang membunuh dihukum bunuh. Maka yang seperti ini tetap disyariatkan untuk disolati. Kenapa? Faqad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu bis-salati 'alal ghamidiyah wa dafniha ma'al muslimin. Karena Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk mensolati siapa tadi? Al-Ghamidiyah, wanita dari suku atau marga Ghamid, dan bahkan memerintahkan untuk memakamkannya bersama kaum muslimin. Bahkan dalam riwayat yang lain yang lebih panjang, Rasulullah SAW sendiri ikut mensolatkannya. Jadi seseorang yang meninggal karena apa? Hukuman itu disolatkan. Nah, kita bisa mengaitkan ini dengan pendapat kebanyakan ulama bahwa kalau seseorang meninggal, kalau seseorang berbuat dosa, ada, bahwa seseorang yang mengaji apa ngobrol? Bahwa seseorang kalau berbuat dosa kemudian telah mendapatkan hukumannya di dunia, maka dia tidak akan mendapatkan hukumannya di mana? Di akhirat. Misalnya seorang mencuri sesuai dengan batas apa? Potong tangan. Karena tidak setiap pencurian itu harus kena potong tangan. Dia mencuri sudah kena batas potong tangan. Maka berapa itu? Rubu' dinar. Maka dia di akhirat kelak insya Allah tidak mendapatkan apa? Dosa dari apa? Pencurian tadi, karena sudah kena potong tangannya. Maka kalau kita kaitkan dengan masalah ini tadi, berarti apa? Dia disalatkan karena dosa dari perbuatannya telah dibersihkan dengan apa? Hukuman tadi. Maka dia seakan seseorang yang tidak pernah berbuat dosa tersebut, bukan dosa yang lain, tapi dosa yang menjadi masalah atau yang menjadi inti pembicaraan. Yang kedua, as-salatu ala janazatin alal janazati fardu kifayatin bi ijma'. Bahwa salat kepada jenazah atau mensolati jenazah itu hukumnya apa? Fardu kifayah. Dan itu disepakati kaum muslimin. Wa yasqutul fardu bis salati alaihi min mukallafin dzakaran aw untha indal a'immatil arba'ah wa tawatara fi'luha minan nabi SAW. Dan gugur kewajiban salat terhadap apa? Mukallaf, baik laki-laki maupun perempuan, menurut imam yang empat, sebagaimana banyak perbuatan itu dilakukan oleh Nabi SAW. Wa ajmal muslimun 'alaiha, demikian pula telah sepakat, wa hiya min ajlil ibadat wa fi fi'liha al-ajr al-jazil. Ini kelihatannya ada yang kurang kalimatnya. Wala yasqutul fardu bis salati alaihi min mukallafin, dan tidak pernah gugur kewajiban mensolati jenazah tadi baik laki maupun perempuan menurut apa? Imam yang empat. Demikian pula
begitu banyaknya perbuatan Nabi SAW, di mana beliau selalu mensolati apa? Jenazah yang meninggal. Kecuali apa? Sebagian telah mensolatinya, gugur terhadap yang lain. Sedangkan hadis yang kedua menunjukkan orang yang bunuh diri itu melakukan dosa yang sangat besar. Dari sisi mana dosa besarnya? Di mana Rasulullah SAW tidak mau mensolatinya. Fala yusalli alaihi al-imam wa dzalika zajran li ghairihi. Kalau ada orang yang bunuh diri, seorang imam, apa misal maksudnya imam di sini? Ya, kalau waktu itu pemimpin itu apa? Memimpin prosesi-prosesi ibadah juga. Kita tahu sahabat Umar dibunuh ketika apa? Mengimami salat. Itu ya. Kemudian apa? Sahabat Ali radhiyallahu anhu juga terbunuh ketika apa? Membangunkan orang salat. Jadi mereka terjun langsung sebagai pemimpin dalam ibadah. Jadi kalau dulu ya nggak jadi polemik, pemimpin ini bisa jadi imam apa enggak, bisa baca Al-Quran apa enggak, itu tidak jadi polemik. Kenapa? Ya karena rakyatnya memang pantas mendapatkan pemimpin yang seperti itu. Maka kalau sekarang menjadi polemik, ini sebenarnya apa? Kita perlu yang berkaca. Bukan, jangan salahkan pemimpinnya. Apa? Kita yang perlu berkaca. Berarti rakyatnya memang belum pantas mendapatkan pemimpin yang apa? Memang ahli ibadah, ahli sholat. Karena realitanya Allah kasih. Kalau memang rakyatnya itu memang pantas, Allah kasih pemimpin seperti siapa? Sahabat Umar, sahabat Abu Bakar, sahabat siapa? Utsman, Ali radhiyallahu anhu. Jadi jangan apa? Menepuk air di belanga, memercik muka sendiri gitu ya. Jadi sebenarnya kita sendiri yang perlu introspeksi dengan segala polemik kepemimpinan itu. Ada apa dengan kita sebagai rakyat? Sedikit meleng gitu ya, melenceng pembahasan, tapi penting juga seperti ini. Nah, dulu para pemimpin itu berinteraksi langsung dalam masalah ibadah seperti ini. Ya kalau sekarang ya siapa? Kiai kampung tersebut yang dipandang apa? Atau Pak Mudin begitu ya. Ini Mudinnya nggak mau nyolati. Nah, ini mesti apa? Akan menjadi peringatan bagi yang lain. Karena fungsi dari tidak mensolatinya Rasulullah SAW itu sebagai apa? Zajr, sebagai peringatan bagi yang lainnya supaya jangan meniru perbuatan ini. Karena nanti kalau meninggal tidak akan disolati. Maka kalau di kampung misalnya apa? Ya Pak Mudin misalnya yang dianggap pemimpin keagamaan. Lakin yusalli alaihil muslimun. Tapi kaum muslimin yang lain bagaimana? Tetap mensolatkan. Kenapa? Karena dia tetap muslim. Dan inilah madhabnya ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah tidak otomatis mengkafirkan orang berbuat dosa besar. Berbeda dengan apa kelompok yang mengkafirkan? Ada Khawarij yang mengatakan orang berbuat dosa besar itu kafir. Ada Mu'tazilah yang mengatakan orang berbuat dosa besar fi manzilatin bainal manzilaitain,
tidak muslim, tidak kafir. Nah, terus apa? Nah, tapi kemudian dua kelompok ini kesimpulannya sama di akhiratnya, bahwa orang berbuat dosa besar kekal di neraka. Maka hati-hati dengan pemikiran-pemikiran seperti ini. Mungkin hari ini namanya bukan lagi apa? Khawarij, bukan lagi Mu'tazilah, menjelma dari nama-nama apa? Organisasi atau nama gerakan. Tapi kalau kita paham yang seperti ini, oh berarti mengkafirkan pelaku dosa besar itu bukan akidahnya ahlu sunnah wal jamaah. Karena ahlu sunnah wal jamaah mengerjakan seperti ini. Meskipun seorang pemimpin tidak mensolatinya, tapi yang lain tetap mensolati. Kenapa? Karena hukumnya fardu, wajib. Meskipun apa? Kifayah. Kalau ada jumlah yang mencukupi, berarti yang lain sudah gugur. Apakah Nabi SAW atau kemudian dikiaskan kepada para pemimpin yang lain ketika tidak mensolati, dia tidak menunaikan kewajiban? Kita katakan tidak, karena yang lainnya sudah menunaikan. Tapi kalau semuanya tidak mau mensolati, bagaimana? Semua kena dosanya. Li'annahu bi'ilmihi atau bi'amalihi hadza kana minal usah. Karena jenazah tadi dengan perbuatan dosanya tadi, yaitu dengan bunuh diri, termasuk apa? Pelaku maksiat. Dan pelaku maksiat bagaimana keadaannya? Alladzina hum ahwaju wa ahaqqu bi syafaatil muslimin bi salatihim alaihim min ghairihim. Para pelaku maksiat itu orang yang sangat butuh dan sangat berhak untuk mendapatkan apa? Pertolongan kaum muslimin berupa apa? Salat terhadap mereka. Nah, dan ini sisi pandang yang kadang kita lupakan, bahwa pelaku maksiat itu butuh kasih sayang, bukan malah butuh apa? Permusuhan. Dia berbuat maksiat itu butuh didoakan agar mendapatkan hidayah kalau masih hidup. Dan ketika dia meninggal, doakan agar mendapatkan apa? Ampunan. Karena itulah sebenarnya yang juga kita inginkan terhadap siapa? Diri kita sendiri. Kita bisa jatuh dalam maksiat enggak? Bahkan sudah, bukan hanya bisa. Siapa di antara kita yang tidak berbuat maksiat? Maka dalam maksiat kita, apa yang kita inginkan? Orang mendoakan agar kita mendapatkan petunjuk, sadar dari kemaksiatan yang kita lakukan. Dan ketika kita meninggal, kita menginginkan apa? Orang mensolati kita. Dan orang mensolati jenazah itu bukan sedang menyembah, beda kita sedang salat kepada salat yang biasa. Kita sedang menghamba kepada Allah, sedang menyembah Allah. Tapi mensolati jenazah, apa yang sedang kita lakukan? Mendoakannya. Inti dari salat jenazah adalah apa? Mendoakan si mayit. Dan di situ kalau kita ingin berlama-lama, sayang kita kadang salat jenazah itu hanya sebentar begitu ya. Maka sebenarnya kalau kita ingin mendoakan jenazah, ya waktu itu, waktu salat itu salah satu waktu yang terbaik. Bukan kemudian bercepat-cepat ketika salat jenazah. Dan tidak pula kemudian apa? Berdiri lama setelah salat jenazah. Yang mana ini tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyebutkan tentang kesepakatan para ulama tentang kewajiban apa tadi? Salat jenazah kepada salat jenazah. Kemudian menukilkan perkataan
Ibnu Taimiyah tentang sikap terhadap orang yang meninggal meskipun dia meninggal dalam kemaksiatan. Man kana mudhiran lil Islam fa innahu yajri alaihi ahkamul Islam. Siapapun yang menampakkan keislaman, bagaimana menampakkan keislaman itu? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan kalau kita menuruti ayat dan hadis, sebenarnya tidak cukup. Fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fakhallu sabilahum. Jika mereka bertaubat dari kesyirikan, bagaimana caranya bertaubat dari kesyirikan? Berucap kalimat syahadat. Bertaubat dari kekufuran, berucap kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat. Kemudian menegakkan salat, menunaikan zakat. Maka apa? Lepaskanlah mereka. Kenapa? Mereka sudah menjadi seorang muslim. Demikian pula dalam hadis yang sempat kita bahas. Oh, bukan di sini ya. Di Ngelames. Ketika kita membahas tentang hadis umirtu an uqatilan nas. Di sini juga pernah kita bahas beberapa tahun yang lalu, aku diperintahkan untuk mengajak sungguh-sungguh manusia. Uqatilu bukan membunuh, tapi berusaha sungguh-sungguh mengajak manusia untuk apa? An yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, dan mereka mau menegakkan salat, mau menegakkan zakat. Fa inhum fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Kalau mereka kemudian sudah melakukan itu semua, mereka akan terjaga apa? Darah dan hartanya. Wa hisabuhum 'alallah. Sedangkan hisab mereka dikembalikan kepada siapa? Allah. Apakah sholat diterima, apakah zakat diterima, itu kembali kepada Allah. Karena yang zahir, karena kita hanya bisa menilai apa? Yang zahir. Soal diterima tidak diterimanya ibadah butuh yang batin. Apa itu yang batin? Niat yang